Bibi sayang. Bibi sayang. Ada apa, kenapa kamu berteriak? Ini bukanlah akhir dari dunia. Bibi sayang, kamu ingat reporter yang biasa kamu tonton di TV? Reporter Mahdumabat. Ya. Apa yang terjadi padanya? Bibi sayang. Seseorang membunuhnya dan menggantungnya di pohon. Orang Malang, dia dibunuh dengan sangat brutal. Kudengar dia pertama kali ditembak di kepala dan kemudian dia digantung. Malangnya, dia selalu mengatakan hal-hal yang sangat baik. Aku tidak tahu siapa yang membunuhnya. Setelah kamu menikah, aku tidak pernah. Aku bahkan tidak pernah berani menatap gadis lain. Dan kamu menyebutku penipu. Jika kamu sangat mencintaiku, lalu kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu tidak mengklaimku? Cintaku diklaim pada hari ketika saat aku pertama kali menatapmu. Mungkin memang begitu. Kami tidak dimaksudkan untuk menjadi satu. Kamu tidak ada di masa depanku. Tidak, oh astaga, tidak. Tidak mungkin, tidak. कब बरसेंगे खुशियों के बादल दाग ये दिल के धुल जाएंगे हमसे जो बिछड़े अपने पराए भूल के रास्ता मिल जाएंगे तपती रहती जैसा सावन बरसे मोरे देश है सखी रे लागी है दिल को बड़ी ठेस न बना कोई हम नवा न सुने कोई सदा टूटे दिल की पीड़ न समझे भेजू क्या संदेश न बना कोई हम नवा Silahkan masuk. Nyonya teh. Iya, taruh di sini. Terima kasih. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Beritahu aku sebelum datang kepadaku. Dan bagaimana saya melakukan itu? Kamu tidak mengangkat teleponku. Seharusnya menunggu lebih lama lagi. Aku akan menelepon kembali. Dan apa keadaan daruratnya? Bahwa kamu harus datang. Asyar, apapun yang terjadi antara kau dan aku, Maryam sangat terganggu karenanya. Dia sangat terganggu. Dia bukan anak kecil lagi. Dia sangat menyadari semua yang terjadi, dan pembicaraan masyarakat sampai padanya. Jika kita tidak melakukan apapun, kepribadiannya akan hancur. Apa yang kamu mau dari aku? Bahwa kamu memenuhi tanggung jawab seorang ayah. Ini harusnya datang dari seseorang yang memenuhi tanggung jawabnya sendiri. Asyar, saya di sini untuk berbicara tentang Maryam. Apapun yang dia katakan padaku kemarin, aku bahkan tidak bisa mengulangi hal itu. Aku takut padanya.
Di usia ini, hal-hal yang pernah masuk ke dalam diri seorang anak, otak tidak pergi semudah itu loh. Dan kemudian tidak hilang seumur hidup. Apapun yang sedang terjadi, itu sangat tidak adil baginya. Itu sebabnya aku menginginkan itu. Itu demi dia kita. Kita berdamai. Perdamaian. Kamu sangat perkasa. Demi putrimu yang kamu inginkan. Agar aku berdamai denganmu. Wow. Luar biasa. Menurutku orang-orang yang akan tahu tentang ini akan memuji kamu yang perkasa. Atau mungkin menurutku mereka akan melakukannya. Nyanyikan lagu penilaianmu. Kanan. Tolong serius sebentar. Oke. Aku serius sekarang. Dan hal yang serius adalah, jika kamu tidak bisa merawat putri kami, jadi aku bisa menjaganya. Aku akan membawanya ke sini, dengan saya. Apa yang kamu katakan? Aku di sini untuk berdamai denganmu dan kamu. Kamu ingin mencuri putriku dariku. Jadi ini berarti itu. Kamu telah mengakhiri hubungan kita di kepalamu. Kanan. Sekarang kamu telah mengakhiri hubungan. Kalau begitu beritahu aku keputusanmu juga. Apa yang kamu tunggu? Angkat bicara. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak datang ke sini. Mendengarkan. Apakah kamu ingin bercerai? Jadi kamu tidak perlu mengubah topik. Memintanya secara langsung, aku akan memberikannya padamu. Lagi pula aku tahu itu. Agenda wanita sepertimu belum selesai. Sampai kamu tidak bercerai. Terkadang saat aku melihatmu, sulit mempercayainya. Kamu sama Asyar yang aku nikahi. Kamu menyesal setelah 10 tahun menikah. Bukankah kamu sedikit terlambat untuk itu? Tidak. Aku tidak menyesali pernikahanku. Pernikahan dapat diakhiri kapan saja. Aku menyesal mencintaimu. Karena aku tahu itu. Itu tidak akan berakhir dengan mudah. Terkadang saat aku melihatmu, sulit mempercayainya. Kamu sama Asyar yang aku nikahi. Aku telah berubah. Seolah-olah kamu belum berubah sama sekali. Kamu bilang anak buahmu akan mengawasinya. Lalu bagaimana dia mati? Di mana anak buahmu? Angkat bicara. Tuan, aku memang meminta anak buahku untuk mengawasinya. Tapi aku tidak tahu bagaimana mereka melewatkan ini. Kemana mereka pergi? Menguasai. Beri aku waktu, Tuan. Tunggu dan lihat apa yang aku lakukan terhadap mereka, seluruh dunia akan melihatnya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, aku sudah cukup melihatnya. Mempercayaimu adalah kesalahan terbesarku. Beritahu aku satu hal di balik ini. Ini bukan perbuatan aneh. Tidak, Tuan, tidak. Bagaimana Tuan muda bisa melakukan ini? Apapun yang Tuan muda lakukan, aku sangat menyadarinya, Tuan. Ini tampaknya seperti perbuatan orang lain. Dan menguasai selain itu. Tuan muda setelah membunuh seseorang, membuang mayat itu ke jalur kereta. Situasi tergantung di pohon ini adil.
Itu dilakukan oleh master orang lain. Lagi pula Tuan Muda sedang berada di vilanya malam itu. Aku sebenarnya pergi menemuinya sendiri di sana, Tuan. Ingat, Jika ini bohong maka di pohon yang sama, tubuhmu akan digantung selanjutnya. menguasai. Kenapa aku berbohong padamu? Aku tidak ingin masuk neraka. Aku tidak bisa berbohong padamu, Tuan. Dan Anda tahu Tuan itu. Jika bukan karena tekanan pekerjaan, aku akan datang dengan telanjang kaki untuk memenuhi kebutuhanmu, Tuan. Jika Anis tidak berada di balik semua ini, lalu siapa di Mahdumabat yang memilikinya? Dengan siapa reporter ini bermusuhan? Menguasai. Tuan, maafkan aku untuk Tuan ini. Menurutku itu, seseorang membalas dendam padamu. Dia tahu bahwa penyebab pembunuhan itu adalah kesalahannya. Akan dikenakan pada Tuan Aeneas. Menguasai. Dia melakukan pembunuhan ini hanya untuk tujuan menyalahkan Tuan Muda. Kesalahan atas pembunuhan itu. Ya Allah, tolong. Aku akan mengerti tentang itu. Sekarang kamu pergi. Saya memikirkan hal itu. Oke, Tuan. Menteri, sepertinya Anda tidak sengaja menelepon nomor saya. Memang benar kalau politisi cenderung melakukan banyak kesalahan loh. Tapi kami sama sekali tidak membuat kesalahan sebesar itu. Jadi beritahu saya, Tuan, bagaimana Anda berpikir untuk menelepon saya? Semuanya baik-baik saja kan? Aku ingin bertemu denganmu. Katakan padaku apakah kamu akan datang ke kota atau aku harus datang ke Mahdumabat. Aku juga sangat ingin bertemu denganmu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertemu. Kami harus menunggu beberapa hari lagi loh. Oke, aku akan menunggu kalau begitu. Tapi ingat, pintuku selalu terbuka untukmu, Tuan. Kapanpun kamu mau datang. Terima kasih banyak. Tunggu, aku akan segera menemuimu. Menurutku itu, seseorang membalas dendam padamu. Dia tahu bahwa penyebab pembunuhan reporter itu adalah kesalahannya. Akan menimpa Tuan Muda. Menguasai. Dia melakukan pembunuhan ini hanya untuk tujuan menyalahkan Tuan Muda. Bersalah atas pembunuhan itu. Tuan, haruskah aku menyiapkan meja untukmu? Di mana nyonyanya? Dia ada di kamar Nyonya Zahida. Apakah dia makan sesuatu? Tidak ada, Tuan. Nyonya Muda mencoba yang terbaik untuk memberinya sup. Tapi dia belum siap untuk makan apapun. Oke, kamu boleh pergi. Allah Maha Besar. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Mendengarkan. Anda perlu perceraian. Tidak perlu mengubah topik. Bertanya secara langsung. Aku akan memberikannya. Pokoknya aku tahu. Agenda wanita sepertimu belum terpenuhi sampai mereka tidak bercerai. Terkadang sulit untuk percaya bahwa kamu, Asyar yang sama yang aku nikahi. Menyesal setelah 10 tahun menikah. Bukankah kamu sedikit terlambat?
Kadang-kadang sulit untuk percaya bahwa Anda memang demikian. Ashyar yang sama yang aku nikahi. Menyesal setelah 10 tahun menikah. Bukankah kamu sedikit terlambat? Tidak. Aku tidak menyesal menikah. Pernikahan dapat diakhiri kapan saja. Aku menyesal telah jatuh cinta padamu. Karena aku tahu itu. Bahwa itu tidak akan berakhir dengan mudah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ayo, minumlah. Tuan, apakah Zahida makan apa saja? Kamu tahu betapa keras kepala dia. Jika dia keras kepala tentang sesuatu dia tidak mendengarkan siapapun, dan dia mendengarkanmu. Dia sangat mencintai dan menghormatimu. Jika kamu makan, maka dia juga akan melakukannya. Dia. Apakah kamu menetapkan tanggal pernikahannya? Setidaknya ceritakan padaku tentang itu, Tuan. Aku sangat ingin putriku menikah. Aku akan mengatur pernikahan terbesar untuk putriku Zahida. Hanya satu yang kita punya. Hanya satu, kami hanya mempunyai satu anak perempuan. Pernikahan Zahida. Pernikahan besar. Aku akan mengadakan pernikahan besar. Sesuka hatimu. Kamu harus melakukannya. Jaga dirimu. Mendengarkan. Anda perlu perceraian. Tidak perlu mengubah topik. Bertanya secara langsung. Aku akan memberikannya. Pokoknya aku tahu. Agenda wanita sepertimu belum terpenuhi sampai mereka tidak bercerai. Mahen, kamu pulang lebih awal hari ini. Haruskah aku menyiapkan meja untukmu? Tidak, aku tidak lapar. Apa yang salah? Kamu tampak sedikit khawatir. Mahen, apa yang terjadi sayang? Kenapa kamu menangis? Mahen. Jadi aku. Sebenarnya, Ashyar, saya telah memutuskan untuk bercerai dari Aksar. Apa? Apa yang kamu katakan? Bagaimana Anda membuat keputusan ini? Bahkan tidak memikirkan Maryam juga. Apa yang akan terjadi padanya? Hanya demi Maryam aku mengambil langkah besar ini. Tidak, Mahen. Kamu mengambil keputusan ini hanya untuk dirimu sendiri. Kalian berdua sedang berperang ego. Kalian berdua tidak ingin kalah di depan satu sama lain. Dan ego ini akan menjadi alasan kejatuhanmu. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku pergi untuk menyerah di hadapannya hari ini.
Kupikir aku akan menerima apapun yang dia katakan demi Maryam. Tapi dia memulai perang baru denganku. Sekarang aku lelah. Sekarang saya tidak bisa menghapus kesalahpahamannya lagi. Mahen, jangan pernah berkata cerai lagi, mengertilah. Lihat sayang, kesalahan yang dia buat. Jangan membuat kesalahan yang lebih besar dari dia. Atau kamu akan menjadi pelakunya di mata putrimu selama sisa hidupmu. Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa yang saya lakukan? Hanya bersabarlah. Jagalah kepercayaanmu kepada Allah. Dia akan membuat segalanya lebih baik. Damai, Pak. Salam. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu tampak sedikit khawatir. Apa yang salah? Sebenarnya Tuan Zahir dibunuh. Apa? Kapan, bagaimana? Pak. Gambar ini. Temanku mengirimiku ini. Tuan Zahir adalah orang yang sangat baik. Dia biasa bersuara untuk para korban di Mahdumabad. Aku berbicara dengannya tadi malam. Dia memberitahuku itu, hidupnya dalam bahaya dan dia meninggalkan Mahdumabad. Tuan Anis melakukan semua ini. Karena nyawa Tuan Anis hanya dalam bahaya karena dia. Sampai kapan ini akan berlanjut? Dulu tante dan pamanku dibunuh lalu Majid dan sekarang Zahir. Sampai kapan ini berlanjut, Pak? Berapa lama? Berapa lama? Akankah pertumpahan darah ini terus berlanjut? Tapi Tuan, aku sudah mengambil keputusan. Aku akan pergi ke Mahdumabad dan mengambil balas dendamku pada Tuan Anis. Misi Zahir yang belum selesai. Saya akan menyelesaikannya. Tapi tidak dengan teknik Zahir. Dengan senjataku. Tidak. Kamu tidak akan melakukan apapun. Jika Anda akan mengambil senjata, lalu apa bedanya? Saya harus mengakhiri perbedaan ini sekarang. Jika perbedaan ini tidak berakhir, orang yang tidak bersalah harus mati seperti ini. Kami akan terus menghitung mayat dan ketakutan semakin meningkat dari hari ke hari. Tidak. Kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Untuk menang dari mereka, Anda harus menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya. Dan kamu tahu apa kekuatanmu yang sebenarnya? Media sosial. Kumpulkan orang-orang dari universitas Anda. Pergi dan luncurkan kampanye besar-besaran melawan Anis dan keluarganya. Mereka takut pada satu Zahir. Bayangkan jika 100 dan 1000 orang berkumpul. Jadi apa yang akan terjadi pada mereka? Memikirkan. Kamu memanggilku. Ya, Arusa ini. Aku membelikanmu beberapa buku, tapi lupa memberikannya padamu. Di sini. Buku-buku ini pasti sangat mahal. Apapun yang tertulis di buku, jika seseorang membacanya dan berhasil mempelajari sesuatu, buku tidak tetap mahal. Pelajaranmu dimulai hari ini. Aku bilang pada Bea dia akan mengajarimu setiap hari. Tapi berjanjilah padaku satu hal, kamu akan bekerja keras dan belajar. Saya akan menyelesaikan studi saya dengan penuh minat. Anda tidak akan pernah mendengar keluhan. Dan apapun yang saya pelajari. Jika kamu terus belajar dengan baik,
maka aku akan memasukkanmu ke suatu institusi. Jadi selain buku, kamu juga bisa belajar dari orang lain. Jika kamu tidak belajar, bagaimana kamu akan belajar menulis? Dan jika Anda tidak tahu cara menulis, jadi bagaimana kamu akan menulis surat kepadaku ketika aku pindah ke kota? Aku tidak akan membiarkanmu pindah ke kota. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa kamu marah? Jika saya tidak pindah ke kota, bagaimana saya bisa menjadi dokter? Apakah semua dokter sudah meninggal? Kamu juga harus menjadi dokter. Dengar, jika kamu ingin menjadi seorang dokter, belajarlah di sini tapi tidak perlu pindah ke kota lo. Kamu gila. Adakah yang bisa belajar seperti ini seperti? Oke, di sini. Punya ini juga. Oke, baiklah. Maka aku juga bisa menjadi dokter seperti Zafar. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, sama sekali tidak. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau. Oke, pergi sekarang. Pergi belajar sekarang. Terima kasih. Bea. Halo. Ya, Sajid, apa itu? Apa yang kamu katakan? Kapan? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tahukah kamu, telepon yang aku gunakan untuk berbicara denganmu, tidak ada yang tahu. Kalau tidak, pada hari teleponku ditangkap, aku pasti sudah tertangkap. Itu sebabnya aku bilang jangan meneleponku. Jika kamu tertangkap karena aku dan terbunuh saat itu, bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri? Kamu sangat mengkhawatirkanku. Bukan hanya milikmu. Aku mengkhawatirkan semua orang. Seseorang terbunuh karena aku. Aku tidak bisa menerima hal itu sama sekali. Aku harus mati suatu hari nanti. Jika aku mati untukmu, maka itu berarti hidupku tidak sia-sia. Ada lebih banyak kesedihan di dunia selain cinta. Lalu beri aku sedikit kesedihan juga, agar aku melupakanmu. Semoga Tuhan tidak pernah memberikan kesedihan padamu. Bawa aku pergi. Kamu tidak mendengarkanku. Kemana aku akan membawamu? Setiap hari jika aku tidak mandi di tanah ini, tanah aku tidak percaya bahwa aku hidup. Saya tinggal di sini. Dan aku akan mati di sini. Dan aku ingin dikuburkan di tanah ini juga. कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे दे
की पीड़ न समझे भेजूं क्या संदेश न बना कोई हम नवा न सुने कोई सदा Kamu di sini. Apakah kamu sedang menunggu bus? Tapi kamu punya kecerobohan. Ya sebenarnya, saya menjualnya. Jadi, ayo aku akan mengantarmu. Tidak perlu untuk itu. Aku akan pergi sendiri. Terima kasih. Kami telah bertemu 2 atau 3 kali. Kamu harus sedikit percaya padaku. Ini bukan tentang kepercayaan sama sekali. Saya tidak suka menerima bantuan dari orang lain. Aku bilang aku akan pergi sendiri. Kamu harus pergi. Oke. Maumu. Mendengarkan. Sebenarnya aku harus pergi ke suatu tempat di dekat sini. Bisakah kamu mengantarku? Ayo. Kamu tidak memberitahuku apa yang kamu lakukan. Maksudku sesuatu seperti suatu pekerjaan misalnya. Ya sebenarnya, saya bekerja di pusat panggilan. Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, ceritakan padaku tentang keluargamu. Tidak ada alasan khusus. Tidak ada alasan khusus. Hanya demi perjalanan. Ayah saya dulu bekerja di kereta api. Aku punya kakak perempuan. Setelah kematiannya, ayahku juga meninggal. Dia berada di rumah sakit selama beberapa hari lalu dia meninggalkanku juga. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa. Saya sendirian. Aku menyesal mendengarnya. Saya akan pergi sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Berhenti. Kami telah menunggu di sini untuk bertemu denganmu, dan kamu akan pergi tanpa menemui kami. Aku tidak akan kemana-mana. Pak, kami tidak menemukan apapun di sini. Tidak apa-apa. Kami menemukannya. Sekarang kita akan menemukan segalanya. Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang kamu cari? Apa ini? Jangan mencoba bersikap begitu polos. Kami tahu segalanya sekarang. Kami telah memata-mataimu selama berhari-hari. Aku tidak mengerti apapun yang sedang terjadi. Ini pasti salah paham. Silakan pergi. Ketika Anda pergi ke stasiun bersama kami, Anda akan tahu segalanya, bahwa dia bersamamu. Dia meninggalkan teleponnya di sini bersamaku. Aku harus pergi dan memberikannya padanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menangkapku begitu saja seperti ini. Aku tidak melakukan apapun. Aku bersumpah. Ikutlah dengan kami atau kami akan menyeretmu ke sana. Tinggalkan aku. Tinggalkan lenganku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu akan membawanya? Ke stasiun. Di mana lagi? Apa yang dia lakukan? Jadi aku harus menceritakan semuanya sekarang. Ngomong-ngomong, kamu selalu bersama Nyonya Mahen kan? Ya, kamu benar. Saya bersamanya. Saya mengerti. Kamu tidak bisa membawanya kemanapun tanpa memberitahuku. Kamu harus memberitahuku apa kejahatannya. Dia adalah tersangka pembunuhan. Jika kamu ingin mengetahui sesuatu, datang ke stasiun. Ayo pergi bawa dia.
Apa yang kamu lakukan, Tuan? Tuan Inspektur, saya tidak melakukan apapun. Aku bilang ayo, jika tidak, aku akan menyeretmu. Kamu tidak bisa menangkapku seperti ini. Tinggalkan aku. Aku tidak melakukan apapun, Tuan Inspektur. Lihat saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Tinggalkan aku. Sarah, jangan khawatir. Saya akan datang.